Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera bagi kita semua. Semoga Bapak Ibu pada pagi ini sehat, segar, penuh semangat untuk bersama-sama kita berbagi ilmu mengenai berpikir holistik. Namun sebelumnya izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu tim teaching yang akan mendampingi Bapak Ibu mempelajari mengenai berpikir holistik ini. Tim teaching dalam pelatihan berpikir holistik ini akan diawali oleh Bapak Deputi Dr. Baseng. Adapun riwayat pendidikan beliau menamatkan doktor di bidang ilmu administrasi publiknya pada tahun 2013 di Universitas Indonesia. Sedangkan riwayat jabatannya, beliau memulai karirnya sebagai struktural pada tahun 1998 sebagai Kabag Tata Usaha LAN pada perwakilan Sulawesi Selatan. Yang terakhir, beliau adalah Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi yang dilantik pada tahun 2019 sampai dengan sekarang. Adapun berbagai pelatihan, perancangan diklat, dan prestasi nasional adalah sebagai berikut. Dalam hal pelatihan, beliau memulai pelatihan prajabatan tingkat 3 di BKKBN tahun 1990 dan terakhir di Klatpim 1 di Pusdiklat Kepemimpinan Aparatur Nasional LAN pada tahun 2016. Sedangkan berbagai perancangan diklat yang telah beliau lakukan, yang pertama adalah membangun dan menerapkan konsep Green Training Center di Pusdiklat Teknis dan Fungsional LAN, dan terakhir adalah diklat jabatan dan diklat kepemimpinan pola baru yang diterapkan secara nasional. Adapun prestasi nasional yang telah beliau raih adalah dalam Lomba Pemimpin Perubahan pada tahun 2015 beliau meraih peringkat 10 terbaik. Selanjutnya, sebagai fasilitator kedua dalam tim teaching ini, saya sendiri, Dr. Eli Variani AKMSC. Saat ini saya Widya Iswara Utama pada Pusbang Kompimnas ASN LAN. Adapun riwayat pendidikan saya menyelesaikan D4 saya pada Sekolah Tinggi Akuntansi Negara tahun 1987, kemudian saya melanjutkan S2 saya pada University of Illinois at Urbana-Champaign, Chicago, USA dalam bidang International Accounting. Terakhir saya meraih doktor saya pada program DET Universitas Padjadjaran Fakultas Ekonomi pada tahun 2018. Adapun jabatan saya diawali jabatan struktural saya sebagai Kepala Seksi Pengawasan 2 yang saya raih pada tahun 1991 dan terakhir dalam jabatan karir saya sebagai ASN adalah sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Kominfo. Saya dilantik pada bulan Januari tahun 2014 yang berakhir pada Desember tahun 2017 dan terakhir saya menjadi Widya Iswara Utama pada Lembaga Administrasi Negara RI pada akhir Desember 2017 sampai dengan sekarang. Berpikir holistik dimaksudkan untuk membekali para peserta pelatihan PKN 1 ini dengan kemampuan berpikir secara holistik dalam menyusun strategi penyelesaian masalah yang bersifat lintas sektoral yang telah teridentifikasi sebelumnya. Proses pembelajaran mata pelatihan ini diberikan oleh pengajar atau fasilitator dengan menggunakan metode e-learning maupun metode pembelajaran digital learning secara interaktif. Sedangkan hasil belajar diharapkan adalah bahwa setelah pembelajaran peserta PKN 1 diharapkan mampu menyusun strategi intervensi permasalahan kinerja yang bersifat lintas instansi atau lintas sektoral yang telah teridentifikasi melalui kemampuan berpikir holistik. Adapun indikator hasil belajar dari berpikir holistik ini ada 3, yaitu peserta
diharapkan akan mampu menjelaskan konsep berpikir holistik, selanjutnya menguraikan permasalahan kinerja lintas instansi atau sektor dalam pencapaian arah kebijakan lintas instansi atau sektor, serta terakhir menyusun strategi intervensi. Untuk memenuhi indikator tersebut, maka materi pokok yang akan dipelajari atau diajarkan pada berpikir holistik ini adalah yang pertama, konsep mengenai berpikir holistik, kemudian permasalahan apa saja yang terkait dengan kinerja lintas instansi atau sektor di dalam pencapaian arah kebijakan lintas sektor, serta penyusunan strategi intervensi. Selanjutnya kita masuk pada bagian pertama dari konsep berpikir holistik. Arti kata holistik. Ada 3 definisi yang kami coba kutip dalam berpikir holistik ini mengenai kata holistik itu sendiri. Yang pertama dari Wikipedia yang mengatakan bahwa holistik itu berasal dari kata holisme yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1926 oleh Jan Smuts yang di dalam bukunya yang berjudul Holism and Evolution. Asal kata holisme diambil dari bahasa Yunani yaitu holos yang berarti semua atau keseluruhan. Smuts mendefinisikan holisme sebagai sebuah kecenderungan alam untuk membentuk sesuatu yang utuh. Selanjutnya dari Business Guide menjelaskan mengenai arti kata holistik sendiri, bahwa holistik itu sendiri dicirikan oleh penalaran dialektik yang melibatkan pemahaman atas suatu sistem dengan merasakan pola berskala besar dan bereaksi terhadapnya. Para pemikir holistik cenderung memberi perhatian yang luas pada konteks, hubungan, dan elemen latar belakang dalam kondisi tertentu. Sedangkan pengertian menurut para ahli, holistik adalah sebuah cara pandang terhadap sesuatu yang dilakukan dengan konsep pengakuan bahwa keseluruhan adalah sesuatu kesatuan yang lebih penting daripada bagian-bagian yang membentuk kesatuan tersebut. Dari ketiga definisi tersebut dapatlah disimpulkan bahwa holistik adalah sebuah cara pandang terhadap sesuatu yang dilakukan dengan konsep pengakuan bahwa keseluruhan adalah sebuah kesatuan yang lebih penting daripada bagian-bagian yang membentuk kesatuan tersebut. Dikatakan juga bahwa kata holistik berasal dari bahasa Inggris yang memberikan penekanan terhadap betapa pentingnya keseluruhan dan keterkaitan antara setiap bagian yang membentuknya. Inilah yang mendasarkan konsep berpikir holistik kita selanjutnya. Definisi atau arti makna dari berpikir holistik berdasarkan pengertian kata holistik yang tadi kita telah paparkan, yaitu bahwa berpikir holistik adalah berpikir secara menyeluruh dengan mempertimbangkan segala aspek yang mungkin dari berbagai segi dan berbagai perspektif yang mempengaruhi tingkah laku manusia atau suatu kejadian. Dengan berpikir holistik, diharapkan akan meminimalisir adanya keputusan-keputusan yang bersifat prematur atau setengah matang, sehingga akan dihasilkan keputusan yang lebih bijaksana. Kita membahas mengenai mengapa collaborative leaders dan holistic thinking menjadi masalah saat ini. Untuk membantu menjawab pertanyaan tersebut, marilah kita lihat dari 4 permasalahan yang ada, 4 area permasalahan. Yang pertama, dari sisi fenomena yang ada saat ini, kemudian pilihan-pilihan apa yang dapat dilakukan untuk menjawab fenomena tersebut. Selanjutnya, apa implikasi dari pilihan tersebut. Kemudian, untuk menjawab tantangan bagaimanakah collaborative leaders dan holistic thinking ini. Adapun dari sisi fenomena yang terjadi saat ini, di mana dunia bergerak begitu cepat,
dan semakin smart dengan tingkat kompleksitas yang makin kompleks dan didukung dengan perubahan-perubahan yang makin cepat, peluang-peluang yang makin terbuka, serta harapan yang makin tinggi dari masyarakat yang dilayani. Adapun pilihan-pilihan yang dapat dilakukan oleh seorang pemimpin adalah pertama, status quo, tidak berbuat apapun, membiarkan segalanya berjalan sebagaimana adanya, dengan implikasi organisasi tersebut akan terus-menerus fight untuk bisa bertahan. Pilihan yang kedua, organisasi dengan pimpinannya melakukan inovasi-inovasi dan segera melakukan adaptasi terhadap perubahan yang cepat dan makin kompleks dengan peluang-peluang yang makin terbuka dan harapan yang makin besar dari para stakeholders-nya. Untuk organisasi yang mengambil langkah ini, memilih langkah ini, dia akan berada satu langkah di depan. Adapun organisasi yang memilih untuk melakukan inovasi dan segera melakukan adaptasi, maka organisasi tersebut haruslah siap untuk menjadi organisasi yang agile, tangkas, sigap atas perubahan yang ada, dan mempunyai ide-ide yang jelas dan tegas untuk dapat menghadapi persaingan yang cepat dan ketat. Untuk itulah dibutuhkan seorang pemimpin yang mampu mengambil keputusan yang berani dan teguh untuk melaksanakannya. Organisasi yang seperti ini tentunya akan melakukan aligning visi di antara para insan yang ada di dalam organisasinya, segera melakukan perubahan budaya yang ada selama ini, merangkul inovasi-inovasi yang berkembang, dan melakukan atau mengambil keputusannya secara kolaboratif. Akan lahirlah suatu kolaboratif leadership sehingga akan mampu menjawab fenomena yang terjadi saat ini. Fenomena di mana segala sesuatu bergerak secara cepat, makin smart, kompleks, dan peluang-peluang yang makin luas dan harapan-harapan yang makin tinggi dari para stakeholders-nya. Untuk dapat memahami berpikir holistik, kita bisa mencoba mensandingkan atau membandingkan cara pikir holistik dengan cara pikir linear. Dalam cara berpikir holistik, maka cara kerjanya adalah bersifat sistemik, komprehensif, dan menggunakan interdisciplinary dari kemampuan dan pengalaman yang ada di dalam organisasi untuk mengambil keputusan yang bersifat strategik. Sedangkan dalam cara kerja atau cara memimpin yang bersifat linear, maka sifat proses pengambilan keputusannya adalah analitis dan kritis, bersifat fragmented, ya, terpilah-pilah, dan terpulang kepada kompartemen yang ada, dan yang dihasilkan adalah suatu desain. Untuk bisa berpikir secara holistik, diperlukan pemikiran yang besar, berpikir secara besar, di mana berpikir secara besar ini akan dilakukan integrasi proses pengambilan keputusan dengan mengintegrasikan aspek-aspek di masa yang akan datang untuk proses pengambilan keputusan saat ini dengan melakukan berpikir besar, mendalam, dan cakupan jangka panjang. Bagaimana dengan organisasi Anda saat ini? Ada paradigma yang dikenalkan oleh para pemerhati atau peneliti di bidang organisasi, sering terjadi adanya sindrom gajah di dalam organisasi, di mana masing-masing unit merepresentasikan atau mengartikan
bidang tugasnya atau menyelesaikan, merumuskan keputusan-keputusan sesuai dengan unitnya masing-masing. Diibaratkan organisasi itu sebagai gajah, orang-orang ditutup matanya untuk menyentuh gajah tadi, yang menyentuh badan menganggap gajah itu adalah dinding, sedang yang menyentuh ekornya menganggap itu adalah tali, yang menyentuh kakinya menyimpulkan itu adalah sebatang pohon, sementara yang menyentuh telinganya mengatakan itu adalah kipas. Untuk yang menyentuh gadingnya mengatakan itu adalah pedang, sedangkan yang menyentuh belalainya mengatakan itu adalah ular. Nah, dalam diskusi kita pada distance learning akan kita diskusikan bagaimana pengalaman Bapak Ibu sekalian, kita bisa sharing apakah sindrom gajah ini masih terjadi di dalam organisasi Bapak Ibu sekalian. Untuk mencegah terjadinya sindrom gajah tadi, maka seorang pemimpin dituntut untuk mampu melihat gambaran besar dari suatu organisasinya sebelum menetapkan atau merumuskan area perubahan yang diperlukan sebagai dasar perumusan strategi organisasi selanjutnya. Ada catatan di sini, seorang pemimpin haruslah hati-hati akan adanya bahaya bounded rationality yang akan kita jelaskan pada slide berikutnya. Sebelum kita mendiskusikan apa itu bounded rationality, silakan Bapak Ibu sekalian membuka video yang ada di link yang sudah disampaikan di sini di YouTube. 3 pertanyaan yang akan kita diskusikan pada distance learning kita. Yang pertama, apakah yang muncul dalam pikiran Bapak Ibu sekalian saat pertama kali melihat video tersebut? Kemudian apa yang dapat disimpulkan dari video tersebut dan pembelajaran apa yang Bapak Ibu sekalian dapatkan dari video tersebut? Silahkan didiskusikan. Pentingnya big picture. Tadi sudah disampaikan bahwa untuk dapat mengambil suatu keputusan dengan tidak terpengaruh oleh sindrom gajah, di mana masing-masing melihat secara piecemeal, sangat diperlukan adanya big picture dari organisasi kita. Untuk mendalami masalah ini, Bapak Ibu silakan membaca buku tentang The Magic of Thinking Big yang akan sangat membantu Bapak Ibu sekalian memahami apa itu big picture di dalam proses pengambilan keputusan secara holistik. Sekali lagi diingatkan di sini, hati-hatilah dengan bounded rationality. Apa itu bounded rationality? Bounded rationality atau rasionalitas terbatas adalah proses pengambilan keputusan yang didasarkan pada rasionalitas individu si pengambil keputusan yang terbatas pada informasi yang mereka miliki. Juga keterbatasan kognitif pikiran mereka serta jumlah waktu yang terbatas yang tersedia untuk mengambil keputusan. Adapun keputusan yang diambil adalah bahwa pembuat keputusan yang mengalami bounded rationality ini akan bertindak sebagai pihak yang mencoba memenuhi kepuasan dari pihak yang terdampak oleh keputusannya. Keputusan yang dibuat akan lebih mengedepankan solusi yang biasanya bersifat jangka pendek, tapi memuaskan para pihak yang terdampak, namun bukanlah solusi yang optimal, yang menyelesaikan masalah sampai tuntas. Kita telah selesai pada bagian 1 ini, kepada Bapak Ibu sekalian, diminta untuk menjawab 3 pertanyaan yang akan diupload pada LMS ASN Unggul. Yang pertama, buatlah rangkuman substansi atau esensi pembelajaran pada bagian 1. Ingat, substansi secara menyeluruh,
tidak perlu Bapak Ibu mengulang semua apa yang tertulis di dalam slide ini, tapi apa sih esensi yang Bapak Ibu dapatkan dari materi atau konsep mengenai berpikir holistik. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu diminta untuk memberikan komentar dan analisis Bapak Ibu sekalian mengenai pembelajaran pada bagian satu itu, satu, mengenai konsep berpikir holistik. Selanjutnya, menuliskan lesson learned tentang dari sisi kepemimpinan dari pembelajaran bagian satu ini.